baik dan positif. Ya, karena semua warga kota Jakarta ini bisa menikmati taman itu. Nah, dengan adanya penggusuran ini sangat bagus sekali oleh pihak gubernur kita yang sebelumnya. Saya sangat mendukung. Iya. Harapannya ke depan gimana sih Pak untuk taman juga bisa dimanfaatkan oleh warga? Iya, untuk olahraga, untuk bersantai, yang pasti jaga aja kebersihannya, itu aja. Pemirsa, sekitar 8 bulan sejak dimulainya pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik terbuka ramah anak Kalijodo diklaim sudah mencapai 80%. Ya, lapangan futsal, ruang serbaguna dan skate park sudah memasuki tahap penyelesaian dan berikut laporan Tezar Aditya, Jan Anwar, dan Rizky Andrianto. Misal tentu Anda masih mengingat bagaimana dulu rupa dari kawasan Kalijodo yang berada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara, di mana saat ini diklaim bahwa progres pembangunan Airpetra dan juga ruang terbuka hijau di Kalijodo ini sudah memasuki 80% dari penyelesaiannya. Dan saat ini saya berada di kawasan Airpetra Kalijodo yang ada di Jakarta Barat, yang mana memang luasnya lebih kecil dibandingkan dengan sisi Jakarta Utara. Saat ini sudah terlihat bahwa taman di sini juga sudah terlihat bentuknya, tanaman juga sudah ditanam di sini. Di belakang saya lapangan futsal juga nampaknya sudah sangat siap untuk digunakan. Gawang juga sudah terpasang. Di sana ada ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga kelompok untuk berkumpul dan juga dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet. Dan nampaknya juga ruang serbaguna ini sudah memasuki tahap finishing. Dan jika Anda melihat bahwa di belakang dari ruangan serbaguna ini ada sebuah ruangan yang nampaknya cukup tinggi, ini merupakan bangunan atau rumah yang diperuntukkan untuk pompa air. Mengingat bahwa kawasan Kalijodo ini diapit 2 kali yang ada di sini. Dan bahwa kemudian pengembang tidak ingin ada pompa ini mengganggu pemandangan, sehingga kemudian dibuatlah rumah atau bangunan untuk menutupi pompa ini. Dan kita akan melihat bagaimana progres dari pembangunan Airpetra dan juga RTH Kalijodo di sisi bagian Jakarta Utara. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi bagian Jakarta Utara, di mana saat ini pembangunan yang signifikan terlihat sini adalah pusat kegiatan UMKM. Bangunan juga sudah terlihat sini, struktur bangunan atapnya juga sudah mulai dibangun di sini, dan nampaknya juga ini sudah memasuki tahap penyelesaian dari pusat dari kegiatan UMKM yang nanti diperuntukkan juga sebagai pusat jajanan bagi masyarakat yang nanti berkunjung ke RTH dan juga Airpetra Kalijodo. Dan yang tidak kalah signifikan adalah pembangunan skatepark dan juga BMX Park yang ada di sebelah dari pusat kegiatan UMKM nantinya. Saat ini rintangan-rintangan dan juga struktur dari BMX Park dan juga skatepark ini juga sudah sangat terlihat sini, dan diklaim bahwa nanti ini merupakan BMX Park yang memiliki standar internasional yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh komunitas skateboard dan juga komunitas BMX yang ada di Jakarta. Selebihnya, memang direncanakan nanti juga ada playground atau tempat bermain bagi anak-anak, kemudian juga ada fitness center atau fitness park yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga. Selain tentunya nantinya akan dibangun juga jogging track. Dan juga yang menarik adalah nantinya Airpetra dan juga RTH Kalijodo ini akan memiliki taman yang cukup luas yang ditanami dengan berbagai macam pepohonan, dan kita juga sudah melihat bentuk dari taman ini. Kita berharap bahwa target penyelesaian yang ditargetkan akan rampung pada Desember tahun ini dapat tercapai, karena memang pendanaan dari pembangunan Airpetra dan juga RTH Kalijodo ini bukan diambil dari APBD, tapi ini merupakan diambil dari pengembang yang ada di Jakarta, dan untuk kawasan Kalijodo ini diambil dari Sinarmas Land. Dan ini juga sesuai dengan perintah pada saat itu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama, yang berharap bahwa Airpetra Kalijodo ini sudah dapat dimanfaatkan pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017, yang berarti sekitar 1 bulan lagi. Tezar Aditya, Jan Anwar, dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Sejak digusur Februari lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada 2 pembangunan di kawasan ini, yaitu pembangunan ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo di Jakarta Barat dan ruang terbuka hijau Kalijodo di Jakarta Utara.
Jika dibandingkan dengan Februari lalu, sudah terlihat perbedaan signifikan ketika melihat Kalijodo sekarang. Pembangunan yang mulai terlihat wujudnya terlihat di sisi jalan inspeksi Kalijodo. Dalam area ruang terbuka hijau, pekerja tampak bekerja membangun skatepark dan BMX Park bagi warga Jakarta yang gemar bermain skateboard dan sepeda BMX. Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPtra Kalijodo, di mana pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini sudah mencapai 14,94% dari target sebesar 30% dari total luas wilayah. Pemprov DKI Jakarta di APBD DKI 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan perluasan RTH. Di mana saja ruang terbuka hijau di Jakarta? Berikut informasinya. Menunjukkan hasil mendapat tanggapan positif dari warga. Warga berharap ruang terbuka hijau Kalijodo segera rampung sehingga mereka bisa memanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Berikut pernyataan dari warga DKI Jakarta. Aduh, kalau saya bilang sih cukup lumayan bagus Pak ya, daripada dulu ya. Soalnya dulu kesannya rawan, sekarang kesannya asli banget gitu. Apalagi bangunan sini udah jadi, yang sana baru mulai dibangun ya. Nanti kalau udah jadi semua ini kelihatannya cukup asri banget. Adem kayaknya, untuk olahraga juga enak gitu loh Pak. Sekarang udah mulai olahraga di sini? Iya gitu Pak ya. Ya untuk jalan-jalan pagi Pak enak Pak gitu ya. Tanggapan saya sih senang aja ya. Kalau udah bagus begitu, jadi nggak ada itu prostitusi lagi ya. Ya gitu aja. Harapannya ke depan gimana? Bisa Pinginnya ya dibikin taman biar Jakarta lebih bagus lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang bagus, baik dan positif. Ya, karena semua warga kota Jakarta ini bisa menikmati taman itu. Nah, dengan adanya penggusuran ini sangat bagus sekali oleh pihak gubernur kita yang sebelumnya. Saya sangat mendukung. Iya. Harapannya ke depan gimana sih Pak untuk taman dan juga bisa dimanfaatkan oleh warga? Iya, untuk olahraga, untuk bersantai, yang pasti jaga aja kebersihannya. Itu aja. Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di rumah Lembang. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Jadi pejabat. Amin Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1.
Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan aku mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung dan kota megapolitan yang merupakan jantung republik ini harus bersiap karena dilalui 13 sungai. Saya Rudiandanu, inilah Expose, Sungaimu, Wajahmu. Jakarta harus tetap waspada, mengingat banjir selalu menjadi bahaya laten bagi megapolitan ini. Akhir Agustus lalu, curah hujan yang tinggi pernah membuat kawasan Kemang, Jakarta Selatan dihumbalang air bah. Saat itu, hujan deras sudah turun di periode yang disebut BMKG sebagai kemarau basah. Satu keadaan di mana hujan dengan intensitas tinggi turun di akhir musim kemarau. Kawasan yang kerap jadi tempat kongko itu menjadi alarm bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dan warga Jakarta pantas lebih waspada lagi karena puncak hujan diperkirakan terjadi Januari nanti. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Provinsi Jakarta menggeber normalisasi Kali Ciliwung. PU2 Manggarai. PU2 Manggarai. Masuk Manggarai. Untuk Taruna bertahan 650, 815-nya cukup terang, 86. Julianto Wibowo selalu siaga memantau pintu air Manggarai. Julianto tidak sendiri tapi bekerja bersama 4 kawannya. Untuk Taruna, gelombang 12-nya bertahan 650, 815. Pintu air ini merupakan pengatur aliran air yang akan masuk kanal banjir barat. Jadi, bagian penting dalam pengendalian banjir di Jakarta. Pintu air Manggarai menjadi alat ukur untuk memperkirakan daerah di sekitarnya aman dari banjir atau tidak saat debit air kiriman dari Bogor tiba. Yang saya harapkan dari pemerintah paling normalisasi aja kali ya, yang dimana sangat berdampak buat aliran Sungai Kali Ciliwung sendiri atau bisa memperlebar aliran Sungai Kali Ciliwung dari hulu ke hilir gitu aja. Ya, normalisasi Kali Ciliwung memang super penting dan itulah yang digeber pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan ini. Meski proyek ini belum rampung 100%, normalisasi Kali Ciliwung ini sudah terasa manfaatnya dalam setahun terakhir. Efeknya sih sangat bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar yang tinggal di bantaran Sungai Kali Ciliwung, di mana ada pengurangan tinggi muka air sendiri di pintu air Manggarai. Untuk pengurangannya itu lumayan drastis ya, karena berdampaknya itu sangat mengundang banyaknya air yang tergenang gitu. Dan untuk di Manggarai sendiri ada pengurangan di tinggi muka air. Untuk perbandingannya kita di mana adanya siaga 2 di Katulampa ya, yang seperti dulu itu bisa di Manggarai mencapai 800 sampai 850 cm. Dengan adanya normalisasi Kali Ciliwung dan penambahan daun pintu di Manggarai sendiri itu pengurangannya sangat drastis mencapai 700 atau sampai 750 cm. Tidak mencapai di titik siaga 1. Normalisasi Ciliwung bermula dari pintu air Manggarai ini. Tujuannya, menormalkan kondisi sungai seperti sedia kala. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengerjakan normalisasi sepanjang 19 km hingga jembatan tol TB Simatupang. Lebar Sungai Ciliwung akan dinormalkan menjadi 35 hingga 50 meter. Begitu pula dengan kapasitas sungai menampung debit air yang dinaikkan. Kita melihat kondisi hampir sepertiga atau seperempat dari bentang Kali Ciliwung itu berada di Jakarta, dan kebetulan Jakarta kurang dia strategis karena berada di hilir dari Kali Ciliwung yang sepanjang lebih kurang 110 km mulai dari Gunung Pangrango. Jadi bermuara ke Jakarta. Lebih kurang hampir 20 km berada pada wilayah administrasi Jakarta dan kondisi pada daerah rendah. Kondisi yang ada di kita sekarang, Kali Ciliwung itu hanya mampu menampung kapasitas 220 meter kubik per detik. Kondisi yang ada sudah di atas itu. Sudah kondisi yang dilakukan oleh Balai Besar Ciliwung Cisadane sudah menuju ke 570 meter kubik per detik. Artinya konsekuensinya apa? Ruang tampung aliran kita harus menyesuaikan. Baik kondisi lebar maupun kedalamannya. Ini yang sedang kita lakukan. Waktu awal tahun kemarin, jumlah titik genangan di DKI itu mencapai 486 titik. Sejarah mencatat banjir sudah menerjang Jakarta sejak tahun 1621 tatkala kota ini dalam genggaman Belanda yang masih bernama Batavia. Posisi Jakarta yang dilalui 13 sungai serta 40% area Jakarta yang sudah lebih rendah dari permukaan laut membuat kota ini rentan banjir. Untuk mengantisipasi banjir, pemerintah Provinsi Jakarta menggeber proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Normalisasi Ciliwung dikerjakan seturut kondisi bantaran sungai. Ada yang menggunakan turap, betonisasi, hingga memanfaatkan kondisi tepian sungai. Turap adalah konstruksi yang bertujuan menahan tanah agar tidak longsor. Dan ini Bukit Duri juga udah kita lihat, mudah-mudahan akhir bulan ini proses pemancangan sitpel 2 km kita tuntaskan. Dan kita mengejar struktur bagian atas. Dan kita harapkan mudah-mudahan di Januari kondisi intensitas hujan itu tinggi, sudah bisa memberikan manfaat kepada wilayah Bukit Duri, biarpun secara strukturnya belum tuntas semua. Jadi dari total 19 km, kita tidak melakukan normalisasi dengan menggunakan pekerjaan struktur betonisasi, tidak. Lebih kurang 7-8 km kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ruang dari palung sungai cukup alami. Cuman kita menata saja. Di mana itu? Di sekitar Condet dan sekitarnya. Awalnya, normalisasi Ciliwung, titik pintu air Manggarai hingga jembatan tol TB Simatupang ditargetkan rampung tahun 2016. Namun dipastikan target tadi meleset karena masalah pembebasan lahan. Kalau kondisi yang ada seperti itu ya kecil ya. Kalau dari progres kondisi kebutuhannya baru sekitar 60-an %. Cuman dari kondisi wilayah sedikit saya merasa gembira ada wilayah-wilayah yang sudah tereduksi dampak daripada banjir yang ada. Teguh Iskandar minta tambahan waktu hingga akhir 2017. Ini dana yang sudah terprogramkan 2013 dengan 4 paket kegiatan sebesar 1,18 triliun. Jadi sudah berjalan seperti itu, namun sampai dengan menjelang akhir tahun ini baru 64% kita serap. Karena permasalahan tadi lahan. Secara teknis boleh saya katakan tidak terkendala. Ini kalau target saya sudah tinggal tunggu 1 bulan lagi. Akhir Desember. Jadi kontrak kita itu sudah dari akhir 2013 sampai 2016. Cuman kami mengusulkan ada potensi 2 wilayah itu yang menjadikan akan kita usulkan untuk additional waktunya, untuk perpanjangan waktunya. Ini sedang dalam proses, itu dari mulai Kampung Melayu sampai dengan pintu air Manggarai dan dari jembatan Kampung Melayu sampai jembatan besi Kalibata. Kami juga mendatangi Bidara Cina. Di sini, proyek normalisasi Ciliwung dari jembatan Kampung Melayu hingga RT 9 RW 14 Bidara Cina tampak rapi. Yang jelas warga dapat memanfaatkan hasilnya ya. Yang jelas itu biasanya sebelum tahun itu kita sering kebanjiran. Akhir tahun? Ya, tapi sekarang itu sudah ada normalisasi kali, kita dapat rasakan punya warga Bidara Cina ya. Sampai ujung sampai Bidara Cina tuh. Sekarang sudah jauh berkurang. Biasanya kalau di Katulampa Siaga 1, dulu-dulunya ya, di sini itu sudah tinggi 3 meteran. Tapi sekarang Katulampa Siaga 1 di sini belum sampai, baru sampai di parkiran mobil RT 8 aja belum ada yang kena. Selain normalisasi Ciliwung, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane juga dikejar target menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung. Sodetan dibangun untuk menjaga stabilitas Ciliwung dengan mengalirkan air Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Targetnya mampu mengalirkan debit Kali Ciliwung hingga 60 meter kubik per detik. Masa pemerintah Belanda sudah membangun Ciliwung Lama yang di hilirnya pintu air Manggarai sampai ke arah Istiqlal dan dia mecah ke Gunung Sahari dan ke Hayam Wuruk. Itu 70 meter kubik per detik. Artinya begitu turun dari Manggarai 570 dikurangin 70 berarti sisa 500. Itu juga masih membebani. Jadi kita konsep membuat daripada penanggulangan banjir kondisi bagaimana membangun sudetan untuk mereduksi aliran banjir Kali Ciliwung sebesar 60. Sodetan sepanjang 1,27 km ini melintasi Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur hingga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Selesai dari Kebun Nanas ke Otista 3. Itu sepanjang 600 meter, 2 terowongan. Itu sudah selesai. Sudah dengan konkret. Seharusnya itu dari rencana kalau teknis, April-Maret 2015 kemarin sudah kita fungsikan itu. Dan selambat-lambatnya, kena nanti kita perpanjang. Akhir 2016 selesai, tapi sampai sekarang belum bisa kita lakukan. Anggaran berapa sih, Pak? Anggaran untuk sudetan fase pertama 492 miliar. Sedangkan itu dilanjutkan untuk pekerjaan pembangunan struktur inlet outletnya. Itu sekitar 240 miliar.
Warga di sejumlah RT dan RW di Bidara Cina misalnya mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Untuk program pemerintah saya dukung. Program pemerintah saya dukung. Asalkan warga saya itu minta diganti. Itu aja seperti tahun 96 aja gitu, diganti. Nggak muluk-muluk. Dia nggak usah pakai rumah susun, diganti dia akan pergi kok. Jadi permintaan masyarakat itu melalui tuntutan adalah diberikan pembayaran ganti rugi 3 juta per meter untuk rumahnya dan 25 juta untuk per meter untuk tanahnya. Di dalam hal ini, pemerintah Balai Besar Ciliwung Cisadane tidak bermasalah dengan tuntutan itu, tapi yang menjadi kendala bagaimana cara menyelesaikan pembayaran itu karena dokumen-dokumen tidak dimiliki oleh para pihak yang mempermasalahkan lahan itu sesuai dengan tuntutan daripada masyarakat. Alhasil, pembangunan Sodetan baru setengah jalan. Jadi Sodetan sekarang baru 54%. Jadi dari 1,27 km rencana Sodetan itu baru kita selesaikan sepanjang 600. 600 itu dari kondisi Kebun Nanas sampai Jalan Otista 3. Dan selanjutnya dari Otista 3 kita naik ke arah atasnya, menyeberang daripada Otista Raya dan menuju ke Jalan Sestus 3 di daerah Bidara Cina. Bukan hanya Kali Ciliwung, sejumlah kali atau sungai di Jakarta juga dinormalisasi. Sudah sejauh mana proyek normalisasi itu berjalan dan apa saja kendala yang ada di lapangan? Tim Expos menelusurinya. Cawang Pulo, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Di sini, sedikitnya 53 bangunan milik warga telah rata dengan tanah. Semua untuk keperluan normalisasi Kali Ciliwung. Namun normalisasi Ciliwung terkendala pembebasan lahan. Konsep kebijakan yang ada di pemerintah DKI menjadi satu konsep yang harus kita ikuti di dalam pelaksanaan penanganan normalisasi Kali Ciliwung. Apa itu? Ketersediaan rusunawa. Jadi kebijakan pemerintah daerah DKI bahwa rusunawanya tersedia, baru warganya kita pindahkan. Nah, ini kondisi yang ada terhambat di dalam proses penyelesaian rusunawa yang ada. Di selatan Cawang Pulo, tepatnya di bawah jembatan Kalibata Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, masih tegak sejumlah rumah di bantaran Ciliwung. Di sini warga belum mendapat sosialisasi soal pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Ciliwung. Nah, untuk buat normalisasi Kali Ciliwung ini belum ada. Sampai sekarang? Belum. Sosialisasi resmi gitu belum ada. Baru omongan-omongan aja kan, kalau begitu saya nggak mau nggak mau saya ambil pusing. Mini Country, perumahan yang terletak di Jalan Perdatam Ulujami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini kerap disambangi banjir. Terakhir, Januari lalu, banjir merendam perumahan ini. Sudah 10 tahunan, selalu begitu. Salah satu sebabnya karena letak perumahan ini lebih rendah dari Kali Pesanggerahan. Warga mencoba meninggikan jalan 80 cm, tapi tidak mempan. Langkah pamungkas adalah membuat tembok pembatas setinggi 2 meter. Kali ini manjur. Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan akan membeli wilayah ini untuk disulap menjadi embung. Namun, warga menolaknya. Untuk mengurangi banjir, dilakukan normalisasi Kali Pesanggerahan. Tujuannya, melebarkan kali menjadi 30 hingga 40 meter. Namun, proyek normalisasi ini menemui kendala. Kendalanya kalau kami di Dinas Tata Air, kalau hanya sepertinya cuma membangun aja kan enak. Permasalahannya kita belum bisa maksimal karena pasti juga berbenturan dengan bangunan-bangunan warga yang berdiri. Artinya kan kita nggak serta-merta langsung bongkar mereka pergi. Perlu mereka kita inventarisasi, kemudian kita mau nggak mau kita relokasi. Itu permasalahannya. Di penanganan banjir tadi, pertama kemudian butuh rencana yang bagus. Kedua, butuh kapital. Kapital adalah dana. Ya, ketiga apa? Butuh pelaksanaan yang benar. Keempat apa? Butuh kemudian partisipasi masyarakat mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu apa? Ketika kemudian dia menjaga kawasan hulu, di tengah-tengah itu apa? Ketika dia kemudian rela, kemudian kalau tanahnya dipakai untuk infrastruktur kairan tadi, tentunya diganti bukan ganti rugi, tapi ganti kemudian setimpal atau kalau bisa diganti untung. Sehingga benar tadi,
Bawa Sodetan Ciliwung ke BKT terhenti. Kenapa? Karena kita ada masalah legal hukum yang dikaitkan dengan pembebasan lahan. Misalkan kita bangun Waduk Ciawi Sukamahi juga selama ini terkendala karena tetap kembali ke masalah pembebasan lahan. Kali Grogol tidak ketinggalan, ikut dinormalisasi. Di sini, pekerja menyelesaikan turap agar target rampung Desember tahun ini terpenuhi. Normalisasi Kali Grogol ini sepaket dengan Kali Apuran dan Kali Sekretaris di Jakarta Barat. Seorang warga Latu Menten, Jakarta Barat, Kartini, ingat betul saat banjir masuk rumahnya yang sekaligus tempat ia mencari rezeki. Rumah makan milik Kartini sudah 2 kali kebanjiran, terakhir tahun 2013. Namun Kartini dan keluarganya masih betah tinggal di sana selama 12 tahun terakhir. Iya. Tahun lalu enggak banjir? Enggak. Sekarang ini udah enggak banjir lagi. Kan ini kalinya udah bersih, sekarang kan udah beda, udah dibetulin. Jadi udah nggak banjir lagi. Kali Rawa Kerbau di Cempaka Putih, Jakarta Pusat juga dinormalisasi. Sungai atau kali ini rawan longsor dan bersedimen tinggi. Tatkala hujan turun, kali ini kerap tak mampu menampungnya. Kita sedang melakukan program normalisasi pembangunan seat pile, ya kan? Ini dari Lagora sampai ke hilirnya itu ke Jalan Suprapto, ya kan? Ini panjangnya itu 2,5 kilometer. Kita program normalisasi di DKI ini ada 5 wilayah kota. Kita sudah melakukan untuk program normalisasi nilainya 340 miliar lebih. Ya kan, nah contoh salah satunya seperti ini. Di sini dilaksanakan anggaran 38 miliar. Dan sekarang sedang dalam proses dilaksanakan oleh Jaya Konstruksi dengan Waskita. Jadi kerjasama operasional mereka lakukan. Kita mulai tekan kontrak awal Juli tahun ini. Jadi pelaksanaannya progresnya terus berjalan. Dan ini contoh sudah sampai pencapaiannya sekitar 80%. Ya kan, karena mengingat waktu sampai dengan pertengahan Desember semua harus tuntas. Dan ini program singlesnya yang harus tuntas tahun ini. Jakarta sekarang lebih siap menghadapi banjir. Ya, kita udah bisa mendeteksi dari jumlah genangan yang dulu ratusan ya. Sekarang kita boleh hitung barangkali 70-an ininya itu ya. Dan kedua adalah tidak hanya di jumlah genangan, lama genangan kan juga berkurang signifikan. Dulu bisa berhari-hari, sekarang itu hanya hitungan jam. Waktu awal tahun kemarin